Ya, pemirsa, itu tadi informasi dari salah satu emiten. Dan pemirsa, sebelum kita mengulas lebih lanjut terkait dengan review market di hari ini, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif di telepon interaktif kami di 021 391 5201 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 1398 3749. Dan Anda bisa bertanya seputar portofolio investasi ataupun pasar modal lainnya. Dan langsung saja saya sapa narasumber kami yang sudah siap untuk berbagi di hari ini dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam. Selamat sore Mas Chris. Ya, sore Mas Fajar. Apa kabar Mas Chris? Sehat? Sehat. Sehat selalu, luar biasa. Mas Chris, ini di hari ini kita review terlebih dahulu market IHSG menghijau meskipun memang tidak terlalu signifikan begitu ya, naik 0,56% setelah kemarin mengalami pelemahan 0,39%. Apa saja sebetulnya yang bisa kita cermati dari perdagangan di hari ini Mas Chris? Ya, kalau kita lihat memang dalam awal bulan ini ya, dari awal Februari IHSG cenderung meningkat karena adanya penurunan dari di bulan Januari pertengahan hingga akhir gitu. Nah, memang sesuai dengan prediksi saya kan, saya selalu memberikan rekomendasi bagaimana di bulan berjalan gitu. Di Februari ini saya memprediksi memang di awal Februari sampai tanggal 5 atau 4 itu IHSG akan cenderung naik mungkin sampai ke 6.100 gitu. Nah, yang penting adalah ketika minggu kedua nih, saya prediksi di minggu 2 Februari ini kemungkinan IHSG dapat kembali turun seperti itu. Oke, tapi apa sih sebetulnya pola yang bisa kita lihat, Mas Chris, mengingat pekan lalu menjadi pekan yang cukup berat, kemudian kemarin Senin dibuka naik signifikan, tapi 2 hari terakhir ini justru so-so saja gitu, Mas Chris? Ya, pekan lalu memang karena IHSG itu sudah naik ya dari bulan September sampai bulan Januari kemarin, meningkatnya juga cukup signifikan, sehingga wajar jika IHSG mengalami koreksi secara jangka pendek gitu. Dan kemarin juga kita lihat penurunan IHSG di akhir bulan Januari itu juga dipicu oleh banyaknya retail yang melakukan cut loss gitu ya. Terus juga di awal Februari ini karena penurunan yang cukup signifikan dari 6.400 sampai ke 5.800, wajar jika IHSG dalam minggu ini mengalami technical rebound terlebih dahulu gitu. Dan karena hari Senin kemarin naiknya cukup signifikan 3,5%, 2 hari belakangan ini ya IHSG akan ada adjustment untuk penurunan dan penaikan, dan udah nggak terlalu tinggi lagi seharusnya. Oke, technical rebound kemudian juga adjustment begitu ya dari kenaikan yang cukup signifikan terutama di hari Senin. Tapi adakah kemudian sentimen begitu atau hal-hal atau rilis data terbaru yang cukup signifikan yang akhirnya direspon oleh pelaku pasar dan kemudian menjadi sentimen utama di hari ini, atau justru ini sepertinya tidak terlalu ada yang signifikan di hari ini, Mas Chris? Ya, kalau kita lihat untuk di hari ini sendiri tidak terlalu signifikan ya, dari market bergeraknya juga masih normal, hanya beberapa perbankan yang meningkat cukup signifikan seperti Bank BNI karena ada asing kembali masuk gitu ya. Dan kalau kita lihat dari rilis data dari inflasi maupun PMI itu juga masih cukup baik ya sebenarnya untuk data ekonomi di Indonesia. Cuman yang menjadi kekhawatiran kita yaitu nanti data dari GDP kita yang akan keluar di hari Jumat nanti. Itu juga yang membuat investor sementara ini sedang wait and see terlebih dahulu. Oke, tapi adakah estimasi atau ekspektasi terhadap data tersebut, Mas Chris? Dan hubungannya dengan proyeksi mungkin dari Mas Chris tadi ya, yang menyebutkan Februari akan mungkin menjadi momentum yang cukup bagus, atau justru akan ada hal-hal yang bisa kita perhatikan lebih lanjut? Ya, kalau kita lihat dari sisi rilis data ya, kita harapkan memang GDP kita di tahun 2020 kemarin ada yang peningkatan secara kuartal ya, gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi yang perlu kita perhatikan adalah apakah proyeksi di kuartal selanjutnya akan lebih baik daripada di kuartal sebelumnya gitu. Karena kita melihat sendiri data ekonomi kita memang kelihatannya membaik, tetapi di Januari dan Februari ini terlihat adanya sedikit peningkatan ya dari sisi kasus COVID-nya, lalu ada juga regulasi dari pemerintah juga yang masih simpang siur antara pembatasan pembatasan PKKM-nya atau PSBB-nya. Nah, itu juga yang menjadi
ketidakpastian di market sehingga harga saham juga cenderung volatil seperti itu. Oke, jadi memang kita menanti rilis data GDP di kuartal 4 lalu, tapi kuartal 1 juga sudah berjalan. Ini juga harus kita perhatikan karena sejumlah hal juga dalam tanda kutip masih bisa menghambat untuk GDP kita di kuartal 1 karena tadi ada pembatasan yang sepertinya pemerintah masih cukup galau untuk menentukan apa yang akan diambil kemudian. Nah, lantas dari data perdagangan juga di hari ini, Mas Kris, ada investor asing yang mencatatkan aksi net buy lebih dari 200 miliar rupiah. Kemudian dari sisi top gainers kita lihat ini sepertinya saham-sahamnya memang hanya beberapa saja yang bisa kita lihat cukup signifikan atau ada di big caps. Nah, ini apa yang bisa kita lihat juga dari data net buy dan juga gainers di hari ini? Ya, sebenarnya seperti tadi saya bilang, memang sekarang ini kecenderungannya market itu didominasi oleh retail ya. Jadi memang saham-saham yang bergejolak belakangan ini lebih banyak saham-saham yang memang banyak diberitakan oleh media seperti itu. Nah, dari sisi asing maupun dari sisi ekonomi sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya. Jadi memang sementara ini kalau memang mau safe atau mau cenderung lebih aman di saat pasar modal yang terlalu volatil ini, prefer masuk ke sektor perbankan. Oke. Gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi rupiah juga masih cenderung menguat gitu ya, masih stabil di 14.000. Jadi asing juga kembali masuk ke pasar. Jadi jangan bermain di luar perbankan terlebih dahulu kalau ingin safe dulu saat ini. Oke, sektor perbankan ini sepertinya kita highlight saja langsung. Tadi Mas Kris juga sudah sedikit menyinggung ada satu sektor perbankan yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Ada BBNI di sana naik 6,78%. Sebelum ke BBNI, sektor perbankan sendiri memang cukup menarik di tengah kondisi seperti ini, Mas Kris. Apa kemudian yang bisa kita lihat juga dari sektor-sektor perbankan? Adakah banking yang juga spesifik bisa diperhatikan oleh pemirsa? Ya, kalau saya sih lebih menarik saat ini untuk memperhatikan Bank BNI dan Bank Mandiri ya. Gitu. Karena juga kalau kita lihat dari sisi valuasi, kenaikan harga sahamnya dari sejak September hingga Desember itu juga tidak sesignifikan BRI dan BCA seperti itu. Jadi saya melihat adanya ruang untuk penguatan dari Bank Mandiri dan Bank BNI ini cukup baik dibandingin dua bank yang satu lagi. Oke, ada BBNI dan juga BMRI yang terlihat menarik ini dari kacamata Mas Kris. Langsung ke BBNI terlebih dahulu, Mas Kris. Apa yang juga bisa disarankan ke pemirsa untuk BBNI? Adakah kemudian strategi yang sepertinya cukup bijak untuk diterapkan saat ini? Ya, karena hari ini BBNI naik cukup signifikan ya. Jadi kemungkinan bisa buy on weakness besok di area 6.150 itu mungkin bisa jadi area entry. Target resistance-nya di 6.600. Oke, 6150 kemudian 6.600 yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Kris. Sementara hari ini BBNI di posisi 6.300 naik 6,78%. Level-level itu sepertinya juga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda yang memperhatikan sektor perbankan terutama BBNI. Mas Kris, kita akan kembali ulas sektor perbankan terutama tadi ada BMRI usai jeda dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.